masuk ke persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Untuk materi prasyaratnya yaitu kita harus bisa menguasai persamaan kuadrat dan persamaan trigonometrinya ya. Nah, langsung kita ke bentuk contohnya. Yang pertama, sin kuadrat X plus 2 sin X min 3 sama dengan 0. Nah, gimana penyelesaiannya? Kita tulis dulu sin kuadrat X plus 2 sin X min 3 sama dengan 0. Nah, kita ubah bentuk sin X-nya itu, kita misalkan menjadi sama dengan P. Sin X sama dengan P. Nah, sin X sama dengan P ini, nilai P-nya kita masukkan. Sin kuadrat X ini menjadi P kuadrat X plus 2 sin X-nya P min 3 sama dengan 0. Kemudian kita cari faktornya ya. Nah, masih ingat kan kalian? P kuadrat X plus 2P min 3 sama dengan 0. Nah, ini untuk pemfaktorannya ini sama dengan P plus 3 dengan P min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian P-nya plus 3 sama dengan 0, P min 1 sama dengan 0. P sama dengan negatif 3, P sama dengan pindah ke sini, jadi sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai sin X sama dengan P-nya ini. Sin X sama dengan P. Nah, sin X yang pertama, P-nya adalah negatif 3. Kita tulis negatif 3 di sini. Kemudian kita cari sin berapa yang hasilnya negatif 3. Nah, untuk negatif 3 ini enggak ada ya. Jadi ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Nah, kita lihat P-nya sama dengan 1. Sin X sama dengan P. Sin X sama dengan nilainya adalah 1. Nah, kita cari untuk yang nilainya 1, sinnya ini berapa? Jadi, untuk nilainya 1 ini adalah sin, sin berapa? Sin 90 ya, sin 90 derajat. Nah, jadi gitu ya, ingat ya yang kemarin langsung kita masukkan ke rumus persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, jadi untuk alfanya sama dengan 90 ya. Nah, kita masuk ke persamaannya. Sin X, ingat ya yang kemarin sin X sama dengan sin alfa. Nah, sin X sama dengan sin 90 dan alfanya adalah 90 derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, kita langsung masukkan ke persamaannya. Persamaan yang pertama, ingat rumus persamaan sin X yang pertama, yaitu X, ingat ya, X sama dengan alfa plus K 360 derajat. Nah, X alfanya berapa? Alfanya adalah 90 derajat ditambah K 360 derajat. Kita masukkan nilai K-nya sama dengan 0. Nah, X-nya sama dengan 90 ditambah 0 kali 360. Nah, 0 kali 360 ini kan 0. Jadi X-nya sama dengan 90 derajat. Kemudian K-nya sama dengan 1. Nah, untuk K-nya sama dengan 1, ini X-nya sama dengan 90 plus 1 kali 360. 1 kali 360 ini 360 ditambah 90. Jadi X-nya sama dengan 450 ya. Nah, kita lihat intervalnya. Untuk intervalnya di sini untuk sin-nya yaitu 0 X 360 derajat. Gitu ya. Jadi kita lihat 90 derajat ini memenuhi enggak? Ya, memenuhi ya karena kurang dari 360 derajat nih ya. Nah, untuk 450 ini tidak memenuhi. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke persamaan yang kedua yaitu sin X sama dengan sin alfa ini. Persamaan yang kedua. Nah, untuk rumus persamaan yang kedua yaitu
ingat ya yang kemarin 180 dikurangi alfa ya ditambah dengan K 360 derajat. Nah, kita masukkan nilai alfanya ya. X sama dengan 180 dikurangi alfanya tadi adalah 90 ditambah K 360 derajat. Kemudian 180 dikurangi 90 itu sama dengan 90 ditambah K 360. Nah, kita masukkan nilai K sama dengan 0. Jadi, X-nya sama dengan 90 ditambah 0 kali 360. Nah, 0 kali 360 ini 0, berarti X-nya sama dengan 90 derajat. Kemudian, untuk K sama dengan 1 ya. Jadi, X sama dengan 90 ditambah 1 kali 360. Jadi, X-nya 450 derajat. Itu ya. Untuk 90 derajat ini, X yang pertama ini memenuhi ya, karena kurang dari 360 dan lebih dari 0 dan kemudian yang 450 derajat ini tidak memenuhi karena lebih dari 360 ya. Nah, jadi untuk himpunan penyelesaiannya ini ya 90 derajat. Nah, baik yang kedua, contoh yang kedua cos kuadrat 2x min 3 cos 2x plus 2 untuk intervalnya 0 derajat sampai 360 derajat. Penyelesaiannya sama seperti sinus yang tadi. Jadi kita misalkan bahwa di sini cos 2x itu sama dengan P. Nah, pemisalannya cos 2x sama dengan P. Kita masukkan nilai P-nya. Nah, kemudian kita gantikan cos kuadrat 2x ini menjadi P kuadrat dikurang 3P ditambah 2. Itu ya, sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian kita cari pefaktorannya. Nah, pefaktorannya ini P kuadrat min 3P plus 2 ini kita cari faktornya, yaitu kita dapat P min 2 dengan P min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian P min 2 sama dengan 0, yang satunya P min 1 sama dengan 0. P sama dengan 2, P-nya sama dengan 1, yang sebelah sini ya. Nah, kemudian kita nyari cos alfanya. Sebelumnya kita masukkan cos 2x sama dengan P di sini. Cos 2x sama dengan P. Jadi, cos 2x sama dengan P-nya kita masukkan. Nilainya menjadi 2. Dan kemudian yang satunya, cos 2x sama dengan P. Cos 2x sama dengan nilainya adalah 1. Nah, kemudian setelah itu kita cari cos berapakah yang nilainya 2. Nah, adakah cos nilai yang bernilai 2 di sini? Ini tidak memenuhi ya, karena tidak ada yang bernilai 2. Dan untuk yang cos 2x ini tulis dulu, ini tidak memenuhi ya. Kemudian yang ini cos 2x sama dengan 1. Nah, cos berapakah yang nilainya 1 ini? Nah, cos untuk yang bernilai 1 ini adalah cos 0. Kita tulis dulu. Cos 2x sama dengan nilai dari 1 ini, cos 1 ini adalah cos 0 ya. Cos 0 adalah 1 di sini ya. Nah, kita langsung ke persamaannya. Nah, persamaan dari kosinus itu ya, yang kemarin, yang pernah kita pelajari. Nah, untuk persamaan yang pertama itu adalah 2x. Nah, ini kan 2x di sini, 2x sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Itu ya. Kemudian untuk X-nya kita bagi ya ke sini. X sama dengan dibagi 2. Jadi alfanya di sini adalah 0 ditambah
K 360 dibagi dengan 2 berarti K sama dengan 180 derajat gitu ya. Kita masukkan nilainya K. K misalnya itu sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0 derajat ditambah K-nya nilai 0, 180 derajat. Jadi X-nya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian K-nya sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 0 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. X-nya sama dengan 180 derajat, gitu ya. Kemudian K-nya sama dengan 2. Jadi, X sama dengan 0 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Jadi, X-nya sama dengan 360 derajat. Gitu ya. Nah, kita lihat intervalnya yang di sini. Ini 0 derajat ini memenuhi enggak? Memenuhi ya. Nah, kemudian 180 memenuhi karena kurang dari 360. Kemudian yang ini 360 memenuhi enggak? Memenuhi ya, karena ini X-nya kurang dari sama dengan 360. Jadi, memenuhi. Nah, kita lanjut untuk persamaan yang kedua dari persamaan kosinus. Persamaan yang kedua. Rumus dari persamaan yang kedua itu adalah min alfa plus K kali 360 gitu ya. X sama dengan kita bagi min alfa plus K 360 bagi 2. Jadi 180 derajat gitu ya. Kemudian kita masukkan nilai K-nya. K-nya sama dengan 1 sehingga X-nya sama dengan min alfanya berapa tadi? 0. Jadi min 0 ditambah dengan maaf ya, ini 0 dulu. Jadi 0 kali 180 derajat. Jadi X-nya sama dengan 0. Nah, sekarang K-nya untuk nilainya 1. Kita masukkan nilai satunya. Negatif 0 ditambah 1 kali 180 derajat. X-nya sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang K-nya sama dengan 2. Kita masukkan nilainya. Negatif 0 ditambah 2 kali 180 derajat. X-nya sama dengan 360 derajat. Nah, kita lihat 0 ini memenuhi enggak? Memenuhi ya. 180 derajat juga memenuhi. Kemudian 360 derajat itu juga memenuhi. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya kita tulis 0 derajat, 180 derajat, kemudian 360 derajat. Itu ya untuk persamaan dari kosinus. Ya, untuk soal contoh yang ketiga yaitu tan kuadrat X min 2 tan X plus 1 sama dengan 0. Dengan intervalnya jangan lupa ya, kalau tan itu sampai 180 derajat. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, kita tulis dulu tan kuadrat X min 2 tan X plus 1 sama dengan 0. Kita misalkan lagi menjadi tan X ini sama dengan P, gitu ya. Nah, kemudian kita tan kuadrat X-nya ini kita ganti dengan P kuadrat min 2 tan X-nya tadi P plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi untuk kita cari pemfaktorannya dulu ya. Jadi untuk P kuadrat min 2P plus 1 sama dengan 0 tuh ini faktorannya adalah P min 1 dengan P min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari nilainya ini karena sama, jadi kita pakai satu aja ya. Jadi P min 1 sama dengan 0. P sama dengan 1. Nah, kemudian kita masukkan tan X sama dengan P. Jadi, tan X sama dengan 1. Kita cari nilai tan yang bernilai 1. Jadi, tan yang bernilai 1 adalah tan 45. Sehingga alfanya adalah 45 derajat. Untuk persamaan tan, itu ada satu ya persamaan tannya. Dengan rumus X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Nah, kemudian
alfanya kita masukkan menjadi 45 derajat ditambah K 180 derajat. Nah, kita masukkan nilai K-nya sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 45 derajat ditambah K-nya kita masukkan nilainya 0, 180 derajat. Nah, 0 kali 180 derajat sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 45 derajat. Kemudian K-nya sama dengan 1. Kita masukkan 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Berapa? 180 derajat ditambah 45 itu sama dengan 225 derajat. Gitu ya. Nah, kita masukkan K-nya sama dengan 2. K-nya sama dengan 2. Sehingga 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 405. Nah, kita lihat pada interval ini 405 derajat ini tidak memenuhi ya. Kemudian 225 juga tidak memenuhi. Nah, kalian lihat ini. Ini X-nya kurang dari atau sama dengan 180 derajat. 225 ini lebih dari 180 derajat. Begitu pula dengan 405 derajat ini ya. Jadi yang memenuhi adalah 45 derajat. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat. Nah, demikian pembahasan untuk materi kali ini. Jika belum mengerti bisa di